Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman? Pada video kali ini saya akan mengajak teman-teman semua untuk membahas tentang sistem penerangan atau lampu besar pada kijang. Nah, karena sistem penerangan ini merupakan sebuah sektor yang vital, tentunya kita harus tahu dasar ilmu yang harus kita ketahui dan kita kuasai agar apabila kita menemui trouble di jalan kita bisa tahu dan bisa memperbaiki sendiri. Nah, kita akan belajar tentang bagaimana sistem perkabelannya, terus item-item komponen yang meliputi pada sistem penerangan. Akan sangat menarik sekali pembahasan pada video kali ini, jadi tonton video ini sampai selesai. Baik teman-teman, kita sudah berada di dalam kabin. Kita akan mengawali pembelajaran tentang lampu penerangan mulai dari saklarnya. Pertama kita kenali dulu, ini adalah handle saklar kombinasi. Kebanyakan pada mobil-mobil di Indonesia itu ada di sebelah kanan. Ini memiliki formasi, yaitu putaran pertama itu biasanya lampu kota, diikuti dengan lampu interior hidup. Kemudian yang pertama ini adalah lampu jarak dekat, kemudian diturunkan ini adalah lampu jarak jauh. Kemudian ketika dikembalikan ke posisi netral, dia diangkat sekali, itu adalah posisi dim atau pas. Jadi pada satu handle ini ada 4 formasi, yaitu masing-masing untuk fungsi yang saya sebutkan tadi. Nah, pada fokus lampu utama itu di sini sistem kelistrikan ori pabrikan itu ada relay, namanya relay tabung. Ini model relay yang sudah sangat kuno sekali. Ini fungsinya untuk menjembatani arus agar fungsi dari saklar ini hanya berfungsi untuk penggerak dari skema relaynya. Jadi ini tidak dilewati arus plus untuk lampu, tapi hanya untuk penggerak plus yang mengkonekkan plusnya ini langsung ke lampu. Jadi ini hanya plusnya ini hanya untuk magnetik penggerak relaynya. Jadi ini biar tidak panas dan lampunya tidak cepat rusak. Maksud saya saklarnya tidak cepat rusak karena dilewati arus, maka lama-kelamaan akan panas. Nah, orinya dari pabrikan itu seperti itu. Nah, kenapa kok sekarang kebanyakan pada mobil-mobil sudah ditambah dengan relay set lampu headlamp. Ini tentunya bukan bawaan pabrik ya, model rangkaian lampu relay set seperti ini. Ini adalah tambahan. Ini yang jual di toko-toko spare part itu banyak. Harganya 100.000 sampai 200.000. Itu alasannya kenapa? Dari ori pabrikan tadi, spek pada headlamp ini hanya untuk 50 dan 60 watt. Tentunya pada masa itu dari pabrikan memikirkan mungkin sudah cukup terang. Namun karena mungkin pemilik atau para pengguna mobil merasa bahwa watt segitu kurang terang, tentunya bolamnya ini di-upgrade ke watt yang lebih besar, yaitu ke 90 atau 100 watt. Namun dengan watt yang seperti itu kalau tidak dibantu dengan relay, ini nanti akan saklarnya itu cepat rusak karena panas yang berlebih. Nah, ini kok ada 3 relay. Ini kenapa? Ini tidak semuanya mobil itu skemanya 3 relay, ada yang pakai 2 relay, ada yang 3 relay. Pada kebanyakan mobil MPV seperti Kijang, Panther, atau mobil-mobil yang lain yang sejenis itu ada yang 3 kabel. Namun pada mobil-mobil seperti Zebra, Cherry, kemudian SS itu hanya pakai 2 relay. Ya tergantung yang rangkai aja. Kalau beli jadi pun memang ada, kalau yang rangkai sendiri juga bisa. Ini akan saya jelaskan format ini relay setnya ini seperti apa. Baik. Relay ini sudah saya bahas pada video sebelumnya, yaitu adalah komponen yang menjembatani arus. Jadi alat ini agar saklarnya tidak rusak, tidak panas. Jadi saklar hanya difungsikan untuk menggerakkan magnetik yang akan menghubungkan arus positif aki ke output yang menggunakan arus tersebut. Ini saya akan menjelaskan cara kerja dan skema relay 3 kaki pada headlamp. Ini saya sudah menggambarkan. Di sini saya analogikan ini adalah saklar, kemudian ini adalah relay. Ini relay 5 kaki dan ini adalah relay 4 kaki. Sebetulnya harusnya ada 2 relay 4 kaki, tapi saya gambarkan 1 karena memang skemanya sama. Oke, kita fokus ke atas dulu. Ini saklar di dalam, ini kan ada 2 output. Ini kita bahas lampu utama ya, lampu kota nggak usah kita bahas. 2 outputnya kan adalah plus yang lampu high atau lampu jarak jauh, kemudian yang low jarak dekat. Ini kita analogikan arusnya masuk ke 86 relay yang 5 kaki. Kemudian yang low itu masuk 30. Ini bolak-balik bisa. Yang penting relay itu kan skemanya 30 sama 86 itu kan plus. Ini untuk inputnya 2 ini. Kemudian outputnya kan 87. Sama ini kalau 2 kaki kan 87-nya ada 2, outputnya ada 2. Ini yang 85 adalah ground. Nah, kita langsung ke ini gambarannya.
Dari 3 relay ini kan pasti ada salah satu yang relaynya 5 kaki dan yang lain adalah 4 kaki. Coba kita cek satu-satu. Ini biasanya yang paling pojok ini adalah yang 5 kaki. Nah, ini adalah relay 5 kaki dengan 2 output yaitu 87 dan 87A. Kemudian kita tancapkan kembali. Kemudian yang tengah ini tentunya pasti 4. Nah, tidak ada output 87A atau di sini, cuma satu aja. Ini yang tengah 4 kaki, yang Sydney juga 4 kaki. Nah, tapi ini pakai 5 kaki semua juga bisa. Yang penting kan rumahannya di bawah itu ada soketnya atau enggak. Ini mau 5 kaki atau 4 kaki itu fungsinya sama, hanya yang membedakan itu outputnya. Kalau yang 5 kaki ada 2 output, kalau yang 4 kaki cuma satu. Ini mau yang 3 kaki atau 2 kaki itu sama saja. Yang 5 kaki itu hanya untuk mendistribusikan lagi dari yang jalur hack itu dikeluarkan lewat relay 87 ke sini, nanti ke 86 masuk ke sini, kemudian yang low dipartisi lagi lewat 87A. Misalkan tanpa relay 5 kaki, yang ini keluar high dan low, ini langsung yang dihubungkan ke 86 sini juga sudah bisa. Jadi nggak usah pakai relay 5 kaki, ini sudah bisa. Jadi ini langsung 86, yang misalkan ini buat jarak jauh, yang sini buat jarak jauh, yang sini buat jarak dekat. Ini 86 jarak jauh, ini 86 jarak dekat dari saklar. Nanti 87-nya langsung ke plus ini, ke plus lampu kanan kiri. Relaynya cukup satu aja, 87 ini nanti dicabang ke kanan, 87 dicabang ke kiri, 87 jarak jauh, 87 jarak dekat, 87 ya pokoknya dibagilah 87. Jadi nggak usah satu segmentasi lampu pakai satu relay, ini satu relay nanti jumlahnya 4 relay, nggak usah. Ini outnya yang 87, ini yang ke lampu ini nanti dicabang, yang buat kanan sama yang kiri. Jadi itu adalah alasan utama kenapa kok pada mobil sekarang kebanyakan pakai relay tambahan, karena memang upgrade. Kalau bawaan pabrik ya nggak pakai relay, cuma relay tabung tadi untuk mengaman saklar. Jadi ini karena memang speknya sudah di-upgrade ke yang 900 watt harus pakai relay dan memang jauh lebih terang. Relay itu ya tidak sepenuhnya benar membuat lampu menjadi terang, karena dia itu kan memang fungsinya itu mendekatkan arus, jadi tidak melewati saklar. Kalau saklar itu kan namanya alat untuk pemutus arus, kan lama-lama dia akan panas dan oblak. Kalau pakai relay kan saklarnya hanya berfungsi untuk menggerakkan magnetiknya. Jadi misalkan dia itu ini ada kabel putus, dia itu relay itu gini loh, menjembatani gitu, menghubungkan itu. Jadi kalau teman-teman mobilnya kok belum ada relay, berarti masih standar pabrik dan wattnya masih dipastikan itu 50-an watt. Kita memahami jalur kabelnya, kita sekarang belajar tentang bolam atau halogen. Lampu itu sekarang ada 2 jenis, bolam sama yang LED. Sekarang banyak yang pakai LED, tapi LED itu minusnya kalau hujan atau berkabut dia kurang terang. Masih banyak orang yang loyal pakai bolam pijar karena memang dia di segala medan dan cuaca itu bisa terang. Kalau LED itu menurut saya cuma menang di model stylish aja, kelihatan modern, tapi untuk nilai fungsinya masih tetap wantek barang ini. Nah, saya di sini mempunyai 2 bolam. Kita kalau beli bolam itu yang dilihat itu wattnya. Ini yang satu 12 volt 60 55 watt, yang satu 12 volt 100 per 90 watt. Nah, secara dimensi ukurannya aja hampir sama, tapi ini berbeda wattnya. Istilahnya kalau orang itu ukuran tubuhnya sama, tapi kalau makan itu yang ini cuma sepiring ya nggak banyak, ini sepiring segunung itu dia masuk. Kita buka satu-satu. Ini adalah bolam 90 per 100 watt. Kemudian ini yang 50 watt. Nah, secara dimensi ukuran dia itu hampir sama, kakinya sama. Ini adalah lampu-lampu mobil. Beda dengan lampu motor, dia nggak ada kaki kenokannya seperti ini, dia akan membulat. Ini yang 90, ini kanan yang 60. Secara ukuran dia hampir sama. Ya beda pabrikan tentunya, ukurannya ini juga nggak persis ya. Ini di sini di dalam ini ada 2 katup per yang antara jarak dekat dan jarak jauh. Itu yang ada mangkokannya itu biasanya itu adalah jarak jauh. Kemudian yang jarak dekat itu yang tidak ada mangkokannya. Ini ada keterangannya pada tubuh lampu ini ada tulisannya 12 volt 100 atau 90 watt. Ini tentunya harus menggunakan relay tadi. Kemudian yang ini tentunya sudah ada 12 volt 60 55 watt. Ini yang spek standar pabrik, tanpa relay ini masih kuat, cukup dengan relay saklar aja. Jadi kita kalau beli itu biasakan
tahu membedakan, oh ternyata lampu itu beda-beda ya wattnya. Kalau voltasenya mesti sama, kalau mobil kecil ya 12 volt, kalau truk atau bus itu mesti 24. Jadi kenapa saya kok ingin menjelaskan tentang lampu ini, karena tidak semua orang itu kan tahunya beli bolam bentuknya kayak gini, tapi kegunaannya dan hasilnya kan belum tahu. Kalau teman-teman harusnya pakai yang 100 dibeliin yang ini ya pasti akan lebih redup, meskipun skema perkabelannya sama nanti akan lebih redup. Kalau dilihat fisiknya di dalam juga sama, kawatnya besar kecil, tapi memang ini kemampuan untuk memakan daya setrumnya kan beda. Nah jadi itu adalah hal yang perlu diperhatikan. Terus ciri-ciri kok lampu saya mati, nah, kebanyakan gitu, itu entah kelistrikannya atau lampunya. Dilihat, kalau di sini pernya itu ada yang putus, berarti fix lampunya, bukan perkabelannya. Ini kan di tengah mangkok itu kan putus, ini juga putus di tengah mangkok. Nah itu ada per yang putus, harusnya kan menyatu. Jadi di sini akan saya jelaskan juga tentang permasalahan, misalkan dalam perjalanan malam kok lampunya mati, itu yang harus dicurigai apa? Pertama, kalau lampu itu mati hanya salah satu, itu kemungkinan bolamnya. Bisa juga selain bolam itu soketnya di sini kendor, soketnya ini kendor atau groundnya kurang, atau di sini itu kabelnya kalah karena memang kemakan jamur atau apa. Kemudian kalau salah satu mati, itu jalur perkabelannya itu kemungkinan aman, relaynya mungkin juga yang mati juga bisa. Tapi kalau lampunya kanan kiri mati semua, itu kemungkinan perkabelannya bukan bolamnya. Jadi bisa membedakan ya teman-teman, kalau ciri-ciri kerusakan ringan itu salah satunya mati, itu bisa bolam, bisa relay. Cek relaynya itu dilukir-lukir, dipindah-dipindah. Itu kalau salah satu mati. Tapi kalau semuanya mati, ini perlu dicek. Biasanya komponen yang di dalam itu entah itu fuse sekring induknya itu putus, atau karena saklarnya itu meleleh. Meskipun sudah pakai relay, yang namanya termakan usia atau karena ada faktor lain, tentunya pasti bisa juga rusak meskipun sudah pakai relay, apalagi yang tidak pakai relay. Nah kurang lebihnya ilmu tentang lampu itu seperti itu. Bagi teman-teman yang sudah mengetahui secara umum ya monggo kita sama-sama belajar. Bagi yang belum tahu silahkan dipahami. Ini adalah hal yang perlu diketahui bagi setiap pemilik kendaraan. Lampu ini adalah bagian vital, makanya kita harus tahu dan bisa meminimalisir bagaimana ketika kita menghadapi situasi ketika macet atau ketika lampunya putus, itu bagaimana kita harus bertindak. Baik, sekian teman-teman video tentang belajar lampu utama. Bagi rekan-rekan yang merasa video ini bermanfaat, jangan lupa untuk like, share, dan komen. Tentu klik tombol subscribe guna membantu channel ini akan tetap berkembang dan bermanfaat bagi orang lain semua. Terima kasih sudah menonton. Jangan lupa tinggalkan komentar, masukkan ide Anda. Kira-kira video selanjutnya membahas tentang apa berkaitan dengan mobil, khususnya mobil kijang.